Baik, selamat pagi Bu Yani Suryani, selaku dosen dari mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah, kode WI 20005. Hari ini saya, Angela Zoltan, dengan NIM 137240030 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah kelompok saya buat dalam bentuk PowerPoint. Judulnya di sini adalah Penanggulangan Sampah Plastik yang mengalir jauh di sungai menggunakan teknologi bubble barrier. Nah, masuk ke latar belakang, di sini ada 3 latar belakang yang menjadikan alasan bagi kelompok kami untuk mengangkat topik sampah ini. Gitu. Yang pertama, kasus sampah yang mendunia. Seperti yang bisa diamati belakangan ini, kasus sampah ini sudah tidak lagi menjangkau tingkat lokal atau nasional, melainkan negara-negara lain atau tingkat internasional pun juga sudah terancam dengan adanya kasus sampah ini, dengan isu sampah yang menumpuk atau mencemari ini. Nah, yang kedua ada perilaku masyarakat lokal terhadap kesehatan lingkungan. Nah, perilaku masyarakat lokal ini dinilai masih tidak acuh gitu atau tidak peduli, sehingga berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan atau kebersihan lingkungan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, perairan di Indonesia yang buruk. Padahal negara Indonesia adalah negara maritim, di mana didominasi oleh perairan. Tetapi karena sampah-sampah yang menumpuk, sampah-sampah yang jumlahnya sangat amat banyak, menjadikan perairan di Indonesia dinilai buruk. Nah, seberapa buruk sih? Ada fakta menarik yang ditemukan oleh Jena di tahun 2015, di mana beliau meneliti dan memberikan fakta bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Kemudian masuk ke bagian rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kondisi pencemaran sampah di perairan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerja teknologi bubble barrier dalam mengatasi pencemaran sampah plastik di perairan. Nah, apa sih teknologi bubble barrier ini akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Gitu. Kemudian yang ketiga dan terakhir, bagaimana dampak penggunaan teknologi bubble barrier terhadap perairan atau terhadap masalah sampah ini. Sebelumnya harus didefinisikan dulu apa yang dijadikan atau apa yang didefinisikan sebagai sampah gitu, dan apa saja sih jenisnya. Nah, sampah menurut KBBI adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Kalau menurut ahli, yaitu Abdillah dan Kurniawan di tahun 2021, sampah adalah sebuah bahan terbuang ataupun dibuang sehingga sudah tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, menurut Hermawati di tahun 2014 di dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan, ada jenis-jenis sampah gitu. Ada berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu sampah padat dan sampah cair. Kalau berdasarkan sifatnya ada sampah organik dan anorganik. Nah, masuk ke penyebab penumpukan sampah di sungai. Sebenarnya ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadi penumpukan sampah di sungai, tapi kami mengambil 3 gitu ya. Yang pertama adalah perilaku masyarakat yang tidak acuh terhadap kebersihan lingkungan. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Sudarti di tahun 2021 di Sungai Bedadaung, Jember, mereka menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran untuk memilah sampah dan cenderung membuangnya ke sungai karena dianggap lebih praktis. Nah, hal inilah yang menyebabkan sampah itu dapat menumpuk gitu ya di sungai. Nah, masuk ke penyebab yang kedua, fasilitas pengelolaan sampah yang terbatas serta tidak memadai. Nah, maksudnya di sini banyak atau tidak sedikit daerah-daerah di Indonesia gitu contohnya yang tidak terjangkau sehingga tidak memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai atau ya istilahnya tidak proper gitu. Sehingga masyarakat di sana akan berpikiran, oh kalau ya nggak dibakar ya dibuang aja ke sungai gitu, masalahnya selesai. Nah, masuk ke penyebab
Yang ketiga yaitu faktor fisik sungai yang menimbulkan akumulasi sampah. Bisa lebar sungai atau tinggi sungai atau bentuknya secara langsung gitu ya, yang menyebabkan beberapa titik atau beberapa spot itu dapat seiring waktu menyebabkan sampah menumpuk di daerah tersebut. Nah, sudah pasti penumpukan sampah di sungai ini menyebabkan atau mengakibatkan berbagai dampak negatif gitu ya. Menurut Yifei dan Haifeng di tahun 2021, sampah plastik itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, sampah plastik juga tidak bisa terurai ya di perairan gitu. Kemudian menurut Akbar dan Akila di tahun 2023, ikan yang terinfeksi akibat sampah secara tidak langsung membahayakan manusia. Nah, otomatis ikan-ikan yang terinfeksi karena sampah-sampah di perairan ketika dikonsumsi oleh manusia akan secara tidak langsung membahayakan manusia tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, menurut BPBD Jawa Timur di tahun 2023, banjir diakibatkan air tidak dapat diserap oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air. Contohnya di Jakarta gitu. Seringkali banjir-banjir yang terjadi itu tidak dapat surut secara langsung atau sulit surut karena saluran-saluran airnya juga terblokade mungkin oleh sampah-sampah yang menumpuk ini. Nah, masuk ke solusi bagi permasalahan ini gitu. Ada teknologi yang bernama bubble barrier. Singkatnya, teknologi ini memanfaatkan gelembung udara untuk menyaring atau menggiring sampah. Ada 6 komponen utama. Yang pertama ada baterai untuk menyimpan energi listrik. Kemudian ada turbin air yang berfungsi untuk memanfaatkan arus sungai menjadi energi listrik. Kemudian ada pompa udara untuk menghasilkan gelembung. Kemudian ada sensor yang berfungsi untuk menghemat efisiensi energi penggunaan pompa. Kalau sampahnya lagi banyak, maka gelembung yang dihasilkan banyak. Kalau sampahnya lagi sedikit, maka gelembung yang diperlukan juga sedikit. Kemudian sampah-sampah yang tersaring atau tergiring ini dikumpulkan oleh penampung sampah. Kemudian ada pipa yang berfungsi untuk menyalurkan atau tempat untuk keluarnya gelembung ya. Kemudian kenapa teknologi ini dikatakan solutif? Karena bisa dilihat secara nyata di Vila de Conde di Portugal, muara sungai di sana dipasangkan bubble barrier dan hasilnya dapat menyaring debris hingga 86%. Nah, bisa dilihat juga di peta bahwa muara sungai ini mengarah ke Samudra Atlantis yang menjadikan bubble barrier ini teknologi yang krusial gitu ya bagi permasalahan sampah ini. Nah, bubble barrier ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, di mana ada 5 tujuan. Yang pertama ada nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera, di mana ketika isu sampah ini bisa teratasi, otomatis kehidupan akan lebih sehat dan sejahtera. Nomor 6, air bersih dan sanitasi layak, seperti namanya, air bersih yang tidak tercemar oleh sampah gitu. Kemudian nomor 7, energi bersih dan terjangkau, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses air bersih. Kemudian nomor 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan, di mana kota-kota yang bersih atau terhindar dari sampah ini akan memiliki tingkat sustainability yang tinggi. Dan yang terakhir, nomor 14, ekosistem lautan, di mana biota laut akan lebih terjaga atau lebih terlestarikan dengan tidak adanya sampah di perairan. Masuk kesimpulan, yang pertama adalah kondisi pencemaran di perairan sudah menjadi isu yang marak terjadi dan umum. Kemudian yang kedua, teknologi bubble barrier hadir menjadi solusi terhadap permasalahan penumpukan sampah di sungai. Dan yang terakhir, pemasangan bubble barrier di berbagai lokasi sudah berhasil membantu penyaringan sampah, terutama sampah plastik. Karena sebenarnya sampah plastik inilah yang berbahaya. Dan seperti yang dilihat tadi, contoh di Portugal mampu menyaring hingga 86%. Berarti bisa dikatakan cukup solutif lah untuk permasalahan sampah ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Yani Suryani selaku dosen tata tulis karya ilmiah. Terima kasih dan selamat pagi.